Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Trevianur dari kelas 10H. Di sini saya akan menjelaskan pengertian geografi bab 2, yaitu peta, pengedaran jauh, dan sistem informasi geografi. Di sini saya akan menjelaskan peta. Peta terbagi menjadi dua, yaitu pengertian peta dan jenis peta. Pengertian peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan di bidang datar. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian para Rencana Tata Tuang. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Jenis peta. Pembuatan peta dilakukan untuk menunjukkan gambar permukaan bumi. Gambaran permukaan bumi tentunya sangat beragam sehingga tidak dapat digambarkan dengan satu jenis peta saja. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis peta yang fungsinya disesuaikan dengan kepentingan pembuatannya. Peta dapat dikelompokkan berdasarkan isi dan skalanya, yaitu A. Jenis peta berdasarkan isi. Berdasarkan isi atau informasi yang disampaikan, peta dikelompokkan menjadi peta umum dan peta khusus atau tematik. 1. Peta umum adalah jenis peta yang digambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Contohnya, peta rupa bumi Indonesia dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan peta-peta yang terdapat di dalamnya. Kedua, peta khusus atau peta tematik. Peta khusus atau peta tematik adalah peta yang memberikan gambaran yang bersifat khusus atau peta yang memiliki tema tertentu. Contohnya, peta tata guna lahan, peta persebaran penduduk, peta persahabatan batuan atau peta geologi, dan peta persebaran wilayah rawan banjir. B. Jenis peta berdasarkan skala. Skala adalah perbandingan antara jarak dua titik pada peta dan jarak sesungguhnya. Kedua titik tersebut di permukaan bumi pada satuan yang sama. Berdasarkan kelompok skalanya, peta dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut. A. Peta kadaster, yakni peta yang memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Umumnya, peta yang digunakan skala ini adalah peta sertifikat tanah. B. Peta skala besar, yakni peta yang memiliki skala 1:5000 sampai 1:250. Peta jenis ini digunakan untuk perencanaan wilayah. C. Peta skala sedang, yakni peta yang memiliki skala 1:250 sampai 1:500. Umumnya, peta ini menggambarkan cakupan wilayah provinsi dan pulau. D. Peta skala kecil, yakni peta yang memiliki skala 1:500 sampai 1:1.000.000. Umumnya, peta ini untuk menggambarkan negara dan region kawasan. Peta skala geografis, yakni peta yang memiliki skala lebih besar dari 1:1.000.000. Peta jenis ini menggambarkan benua atau dunia. Untuk menghitung skala peta dapat digunakan persamaan berikut. 3. Fungsi peta. Fungsi pembuatan peta di antaranya sebagai berikut. A. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. B. Menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk di permukaan bumi.
C. Memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. D. Menyajikan informasi dalam konteks keruangan. 4. Proyeksi peta. Peta merupakan penggambaran bentuk muka bumi dalam bentuk bidang datar. Bumi bentuk elipsoid, tetapi peta berbentuk bidang datar. Disinilah peran proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik untuk menggambarkan permukaan bumi melengkung di atas bidang datar, menggambarkan bentuk muka bumi yang elipsoid ke bidang datar pastinya akan mengalami penyimpangan dari bentuk aslinya. A. Proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi. Berdasarkan bidang proyeksi digunakan, proyeksi peta dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Proyeksi azimutal atau proyeksi zenital. Proyeksi ini digunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Sumbu simetris dari proyeksi ini adalah garis yang mulai pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Wilayah yang paling baik menggunakan proyeksi azimutal adalah wilayah kutub. Kedua, proyeksi kerucut. Proyeksi ini menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Sumbunya simetris dari proyeksi ini adalah sumbu dari kerucut yang mulai pusat bumi. Proyeksi kerucut paling baik digunakan untuk menggambarkan wilayah lintang tengah. 3. Proyeksi silinder. Proyeksi ini menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Sumbu simetris dari proyeksi ini adalah sumbu dari silinder melalui pusat bumi menggunakan wilayah. B. Proyeksi peta berdasarkan posisi sumbu simetris bidang proyeksi. Berdasarkan posisi sumbu simetri bidang proyeksi yang digunakan jenis proyeksi, peta dikelompokkan sebagai berikut. 1. Proyeksi normal atau polar, yaitu ketika sumbu simetri bidang proyeksi berimpit dengan sumbu bumi. Kedua, proyeksi transversal atau ekuatorial, yaitu ketika sumbu simetri bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. Ketiga, proyeksi miring atau oblik, yaitu ketika sumbu simetris bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. C. Proyeksi peta berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Proyeksi peta berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu A. Proyeksi tangan atau menyinggung, yaitu ketika posisi bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. Yang B. Proyeksi sekan atau memotong, yaitu ketika posisi bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. D. Proyeksi berdasarkan ketentuan egometrik yang dipenuhi. Ketentuan egometrik di antaranya terdiri dari jarak antara titik, luas, permukaan, besar, sudut, dan bentuk yang digambarkan di peta. Hal tersebut harus sesuai dengan kondisi di permukaan bumi dengan memperhatikan faktor skala. Jenis-jenis proyeksi berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi adalah sebagai berikut. A. Proyeksi ekidistan, yaitu ketika jarak titik yang terletak di peta sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi dengan memperhatikan faktor skala. Yang B. Proyeksi komfor, yaitu ketika besar sudut atau arah suatu garis yang digambarkan di peta sama dengan besar sudut atau arah sebenarnya di permukaan bumi dengan memperhatikan faktor skala. C. Proyeksi akuivalen, yaitu ketika luas permukaan yang digambarkan di peta harus sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi
dengan memperhatikan faktor skala. 5. Keterampilan dasar membuat dan membaca peta. A. Keterampilan dasar membuat peta. Peta yang baik adalah peta yang membuatnya sesuai dengan kaidah-kaidah kartografik. Dalam kaidah kartografik, peta yang baik harus memiliki komponen-komponen berikut. 1. Peta utama. Peta utama adalah peta isi yang menggambarkan wilayah dan fenomena tertentu yang ingin disampaikan. 2. Judul peta. Judul peta memuat informasi sesuai dengan isi peta. Judul peta terkait dengan bagai tengah, atas, atau bagian lain yang tidak menggunakan kenampakan seluruh peta. 3. Garis tepi. Garis tepi terletak di bagian tepi. Garis tepi berguna untuk membantu peta agar terlihat lebih rapi. 4. Garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan bujur 4 dapat memberikan informasi koordinat wilayah yang ingin ditempatkan. 5. Orientasi arah atau petunjuk arah. Orientasi arah dapat membantu dalam menentukan orientasi pada saat pengukuran atau pengamatan. Biasanya, orientasi arah menunjukkan arah utara. 6. Skala peta. Skala peta berfungsi untuk mengetahui ukuran sebenarnya. Di permukaan bumi, ada beberapa jenis skala peta, yakni skala angka, skala batang, dan skala verbal. 7. Geografis pada peta. Berguna pada skala petanya. Simbol peta. Simbol peta berfungsi untuk memvisualisasikan kenampakan unsur atau objek geografis. 8. Legenda peta. Legenda peta berisikan tentang simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Peranan legenda sangat penting untuk pembaca peta. 9. Inset peta. Inset peta adalah peta berukuran lebih kecil daripada peta utama, berfungsi memperjelas posisi wilayah peta utama terhadap wilayah yang lebih besar. 10. Sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta harus dicantumkan untuk menerangkan kebenaran peta yang dibuat. Kita dapat memperoleh peta yang valid dari lembaga-lembaga resmi, pemerintahan, atau non-pemerintahan. 6. Interpretasi. Kenampakan bentang alam dan bentang budaya. Interpretasi. Peta tidak hanya sekedar membaca peta, tetapi juga menentukan fenomena-fenomena yang ada berdasarkan aspek-aspek yang ada dalam satu peta. Di permukaan, keterampilan analisis pola dan hubungan antar fenomena atau unsur geografi yang ada pada peta. Kenampakan atau unsur-unsur geografi dibagi menjadi 2, yaitu kenampakan atau bentang alam dan bentang sosial budaya. Bentang alam adalah suatu bentang di permukaan bumi tanpa ada pengaruh manusia. Misalnya, gunung, pesisir pantai, sungai, dan sedimentasi. Adapun bentang budaya merupakan bentang di permukaan bumi yang telah menerima pengaruh manusia seperti jalan raya, pelabuhan, lahan pertanian, dan lahan perkebunan. 7. Manfaat peta. Manfaat peta dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. A. Bidang pertanian. Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani.
Peta dapat dimanfaatkan untuk menentukan wilayah yang sesuai untuk lahan pertanian tertentu. Jenis-jenis peta yang digunakan seperti peta curah hujan, peta jenis tanah, dan peta topografi. B. Bintang mitigasi bencana. Bencana alam tertentunya merugikan banyak orang sehingga diperlukan upaya mitigasi bencana alam yang tepat. Dengan menggunakan peta rawan bencana, pemerintah dapat mengurangi resiko bencana alam. C. Bidang tata ruang wilayah. Peta berperan penting dalam perencanaan tata ruang wilayah. Pemerintah Indonesia melaksanakan penataan ruang wilayah untuk menentukan pola keruangan seperti ruang lindung dan ruang budidaya, dan struktur ruang seperti pusat permukiman dan jaringan jalan agar tepat dan sesuai dengan kondisi fisik dan penduduk di wilayah tersebut. B. Pengidaran jauh. 1. Dasar pengidaran jauh. Lokasi pusat gempa dapat ditemukan secara pasti dengan menggunakan satelit yang merekam kondisi permukaan bumi. Inilah salah satu contoh penerapan teknologi penginderaan jauh. Penginderaan jauh mengacu pada kegiatan pencataan dan pengamatan objek atau peristiwa di tempat yang jauh tanpa terjadi kontak langsung. 2. Pengertian pengidaran jauh. Pengidaran jauh atau disingkat INDAJA atau remote sensing mengacu pada kegiatan pencatatan, pengamatan, memersepsikan benda atau peristiwa di tempat yang jauh. Artinya, antara alat pengidaran dan objek tidak terjadi kontak langsung. 3. Komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh memerlukan serangkaian komponen yang saling bekerja secara terkoordinasi untuk memperoleh informasi geosfer yang diperlukan. A. Sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Sumber tenaga yang digunakan dalam sistem penginderaan jauh adalah tenaga elektromagnetik. Sumber utamanya adalah sinar matahari. B. Atmosfer. Atmosfer mempunyai peran penghambatan atau menggunakan tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan hamburan. C. Objek. Setiap objek memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan tenaga tampak cerah, sedangkan objek yang sedikit memantulkan tenaga tampak gelap. D. Perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual dan digital. E. Penguatan data. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data. 4. Jenis citra penginderaan jauh. A. Citra foto. Citra foto berupa potret objek di permukaan bumi. 5. Interpretasi citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh yang telah dihasilkan kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi dari objek atau fenomena yang ada di dalam cerita penginderaan tersebut. A. Bentuk. Bentuk-bentuk atau gambar yang terdapat di dalam foto, udara, atau citra merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek. B. Ukuran. Ukuran objek di dalam citra penginderaan jauh terkait dengan skala. C.
Rona dan warna. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat di dalam foto, udara, atau citra. D. Tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona. Bayangan. Bayangan objek dalam citra atau foto udara dapat menjelaskan arah mata angin karena arah mata angin diperlukan oleh arah datangnya sinar matahari. F. Pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyaknya objek, baik bentuknya manusia maupun bentuknya alamiah. G. Situs. Situs mengacu pada letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. H. Asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dan objek lainnya. 6. Langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh. A. Deteksi sebagai kegiatan awal dari pengamatan objek. Interpretasi citra yang hendak dilakukan. B. Identifikasi, yakni mengenali objek yang diamati melalui pengambilan gambar citra. C. Analisis, yakni menggabungkan serangkaian terhadap deteksi dan identifikasi. Tahapan ini menekankan uraian, deskripsi, interpretasi citra. D. Deduksi, untuk menarik kesimpulan. 7. Manfaat penginderaan jauh. A. Bidang kelautan. B. Bidang klimatologi. C. Di bidang sumber daya alam. C. Sistem informasi geografis atau SIG. Dahulu, peta dibuat secara manual. Data yang diperoleh diolah satu persatu. Peta yang dibuat pun masih sederhana dan digambar langsung di atas kertas menggunakan alat tulis dan alat gambar. 1. Pengertian sistem informasi geografis atau SIG. Secara umum, SIG merupakan suatu sistem informasi yang mampu mengelola atau mengolah informasi atau data yang memiliki referensi geografis atau informasi spesial. 2. Fungsi sistem informasi geografi. SIG berfungsi untuk memasukkan, memproses, memanipulasi, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara spesial atau keruangan. 3. Komponen sistem informasi geografis. Sebagai suatu sistem SIG, bentuk oleh sejumlah komponen yang saling terkait di dalamnya. 4. Subsistem sistem informasi geografis. SIG mampu menganalisis dan menyajikan data geospasial suatu wilayah di permukaan bumi secara cepat dan tepat. 5. Manfaat sistem informasi geografis. SIG dengan segala keunggulannya dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, yaitu bidang sumber daya alam, bidang perencanaan ruang, bidang kependudukan, bidang pendidikan, dan bidang militer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.